Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang hukum Islam. Pada pokok pembahasan kita kali ini akan dibacakan oleh Eni Hadidah sebagai pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu hukum Islam. Pokok pembahasan terbagi menjadi 6. Yang pertama pengertian, kedua sejarah, ketiga sumber, 4 prinsip, 5 tujuan, 6 contoh. 1. Pengertian. Kata hukum berasal dari bahasa Arab hakama, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hukum secara bahasa adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum Islam atau syariah Islam adalah suatu aturan atau batasan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang diatur oleh hukum Islam. Yang pertama, akidah atau kepercayaan. Dalam kajian Islam, arti akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah. Dua, amaliyah atau perbuatan. Amaliyah adalah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah hukum Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi dibawa oleh pedagang Arab. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Pada masa-masa awal perkembangan Islam di Indonesia, hukum Islam memiliki bentuk yang tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan sehingga tidak adanya sanksi yang diberikan pada masa itu. Beberapa ahli menyebutkan hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak syariah. Aturan-aturan dalam hukum Islam tersebar di dalam kitab fikih hasil pemikiran para ulama. Beberapa kitab fikih para ulama. Pertama, kitab Muharrah karya Ar-Rafi'i, kedua kitab Tuhfah karya Ibnu Hajar, ketiga kitab Minhajud karya An-Nawawi. Ketiga, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat qiyas. Pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara melalui malaikat Jibril. 2. Hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Ketiga, ijma. Ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Penetapan ijma tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. 4. Qiyas. Qiyas adalah kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan 4, 5, dan 6, yaitu prinsip hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan contoh-contoh hukum Islam. 4. Prinsip hukum Islam. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Prinsip hukum Islam mengutip Juhaya S. Prada dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. 5 prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja. Yang pertama itu tauhid, yang kedua al-adil, 3 amar makruf nahi mungkar, 4 al-musawah, dan yang kelima yaitu at-ta'awun. Yang materi pokok kelima yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Abu Isya
Satibi, yaitu yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Yang pertama yaitu agama. Agama merupakan tujuan hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam karena hukum Islam memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu akal. Akal merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya. Yang keempat yaitu keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Yang keenam yaitu contoh hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Contoh pelaksanaan hukum Islam yang wajib, yang pertama yaitu sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 membayar zakat, 4 menunaikan haji bagi yang mampu. Sedangkan contoh hukum Islam yang sunnah yaitu 1 puasa Senin Kamis, 2 melaksanakan sholat sunnah rawatib, 3 melaksanakan sholat sunnah tahajud, dan yang keempat yaitu bersedekah. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian isi materi, saya mohon maaf. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri-pemateri kita. Sekian penampilan dari kelompok kami tentang hukum Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.